Jurassic World Rebirth menandai era baru franchise setelah berkembang ke arah yang salah selama 1 dekade. Waralaba dinosaurus ini kembali ke asalnya. Sutradara Gareth Edwards menolak kekonyolan dari 3 film sebelumnya, mengarahkan Scarlett Johansson dan Jonathan Bailey melalui serangkaian adegan menegangkan dan menarik yang mendekati film klasik Steven Spielberg tahun 1993. Sejuta tahun yang lalu, pada tahun 1993, Jurassic Park karya Steven Spielberg melepaskan 2 ancaman ke planet ini. Yang pertama, tentu saja, adalah dinosaurus, karena film tersebut memperingatkan calon insinyur genetika tentang konsekuensi dari berperan sebagai Tuhan. Namun, yang jauh lebih menjengkelkan adalah meledaknya efek visual buatan komputer, yang telah disalahgunakan dan digunakan secara tidak tepat, dalam hampir setiap cara yang dapat dibayangkan. Sejak kita bersama-sama mengagumi kawanan Brontosaurus virtual yang dengan anggun berjalan di atas pulau tropis. Penulis skenario David Koepp mengembalikan apa yang berhasil dengan baik dari film aslinya. Koepp, yang mengadaptasi buku terlaris Michael Crichton dan sekuelnya tahun 1997, The Lost World, sama berkomitmennya dengan siapapun untuk menyajikan sensasi film monster. Tetapi dia dan pembuat film Gareth Edwards memahami cara memprioritaskan karakter manusia daripada ancaman imajiner. Dinamika yang sangat penting itu dimulai dengan naskah, karena tidak ada yang berhasil jika kita tidak percaya pada orang-orang yang terancam. Di sini kita mendapatkan ansambel yang sama sekali baru, berlari dari satu urutan yang dipentaskan dengan baik ke urutan berikutnya, dengan efisiensi serial Hollywood jadul. Jagoan Big Pharma yang licik Martin Krebs, diperankan Rupert Friend, tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk merekrut dokter hewan operasi khusus yang amoral Zora Bennett, diperankan Scarlett Johansson, dan ahli paleontologi yang pragmatis Henry Loomis, diperankan Jonathan Bailey, untuk misi bunuh diri ke habitat khatulistiwa yang terlarang di Ile Saint Hubert. Johansson merupakan peningkatan yang nyata dibandingkan karakter Bryce Dallas Howard dalam 3 film Jurassic World sebelumnya. Dijadikan seperti kutu buku oleh sepasang kacamata berbingkai kawat, Henry diperkenalkan sebagai murid Dr. Alan Grant. Tetapi meskipun beberapa dekade dinosaurus menjelajahi bumi lagi, ia menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari fosil daripada berinteraksi dengan makhluk hidup manapun. Krebs memberinya kesempatan untuk mengamati mereka dari dekat, saat ia mencoba mengumpulkan sampel darah dari 3 spesies terbesar, Mosasaurus yang disebutkan sebelumnya di air, Titanosaurus di darat, dan Quetzalcoatl di udara. Untuk mencapai pulau itu, Bennett meminta bantuan Duncan Kincaid, Mahershala Ali, seorang teman lama yang tinggal di Suriname yang cukup berani untuk mengarahkan kapal dan awaknya, kopilot Philippine Velge dan becir Sylvain, ditambah kepala keamanan yang gila senjata yang diperankan oleh Ed Skrein. Kincaid mungkin tampak kejam, tetapi Koepp memberinya latar belakang yang lebih simpatik, yang menunjukkan bahwa tentara bayaran yang berduka itu baru saja kehilangan seorang anak, dan mungkin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lain, jika diberi kesempatan seperti itu. Itu menjadi relevan ketika tim menemukan sebuah keluarga yang nyaris selamat dari pertemuan dengan Mosasaurus. Sang ayah Reuben, diperankan Manuel Garcia Rulfo, dan putrinya Isabella, diperankan Audrina Miranda, 11 tahun, dan Teresa, diperankan Luna Blaze, yang akan kuliah bersama dengan pacarnya yang menyebalkan Xavier, diperankan David Iacono, meringkuk di atas perahu layar yang terbalik. Serangan itu sendiri menghadirkan ketegangan, menggambarkan naluri Edwards untuk ketegangan yang berlebihan, menunjukkan pengendalian yang terpuji dalam penggunaan CGI, dan kembalinya yang menyegarkan ke lokasi praktis. Namun bukan Jurassic tanpa nostalgia. Rebirth secara cerdas menghidupkan kembali elemen-elemen klasik, penampakan pertama T-Rex yang ikonik, motif moral dari ilmuwan arogan, dan bahkan jejak reruntuhan taman pertama yang kini tertelan hutan. Di sisi lain,
Film ini juga menghadirkan pendekatan segar dengan desain makhluk hybrid yang mengundang rasa takut dan penasaran. Adegan paling menegangkan, seperti pengejaran perahu di sungai oleh T-Rex, memberikan sensasi adrenalin tinggi yang digemari oleh penonton. Meski banyak juga yang menyayangkan subplot keluarga yang terasa agak klise dan desain Distortus Rex yang terlalu alien, kekuatan utama film tetap pada tensi, aksi, dan pesan yang kuat, bahwa keserakahan manusia tidak akan pernah bisa menaklukkan alam. Setidaknya film Jurassic World Rebirth sukses mengembalikan keajaiban dinosaurus dalam paket cerita yang dewasa dan penuh aksi. Dengan ketegangan mencekam, karakter yang emosional, dan visual spektakuler, film ini menjadi titik balik positif bagi franchise. Cocok dinikmati oleh penonton yang merindukan sensasi lama dengan bumbu inovasi modern, meski sebagian elemen cerita terasa familiar. Dengan akting solid dari Johansson dan Mahershala Ali, narasi penuh konflik etis, dan visual megah yang tak terbantahkan, film ini tidak hanya memuaskan penggemar lama, tapi juga mengundang generasi baru untuk kembali terpukau oleh dunia di mana dinosaurus masih menguasai rantai makanan. Jika Anda mencari tontonan blockbuster yang memadukan aksi, emosi, dan pertarungan hidup mati dengan latar eksotis penuh raksasa, film ini adalah pilihan utama musim panas ini. Untuk mendapatkan pengalaman menonton yang lebih maksimal, bioskop dengan layar Screen X tentu saja menjadi pilihan yang tepat.